Mana solidaritasmu? PSI 2024. Saya izin suara saya serak. Karena sudah berapa hari ini kurang tidur. Dan juga polusi di DKI Jakarta. Serem banget ya keadaannya ya. Saya suka banget lagu tadi itu. Lagu apa? Bohemian Rhapsody. Karena ada cerita yang luar biasa di balik lagu itu. Makanya saya pakai untuk pembukaan pidato saya. Cerita yang luar biasa itu hampir sama dengan apa yang sedang dialami oleh Partai Solidaritas Indonesia. Ceritanya gini, di tahun 1968 Freddie Mercury mulai menulis lagu ini. Part per part, bagian per bagian, dicicil. Ya kan? Dan di 1975, dia bikin demonya, Freddie Mercury dan Queen bikin demonya dan dipresentasikan ke produser-produsernya. Tapi jawaban produsernya, ini lagu opo? Lagu kok panjang banget? Liriknya kenapa absurd banget? Tapi dengan kegigihan, Freddie Mercury dan teman-teman Queen tetap kekeh lagu ini harus diproduksi, direkam dan dirilis. Dan di tahun 1975 dirilis. Waktu dirilis, semua kritikus musik juga ngomong hal yang sama. Ini lagu apa? Lagu kok panjang banget? Liriknya tentang apa? Kok absurd banget? Tetapi Freddie Mercury dan teman-temannya cuek aja. Karena ini adalah idealisme mereka untuk berbeda. Dan luar biasanya, di tahun 1976, lagu ini bertengger nomor 1 selama 9 minggu di tangga lagu di Inggris sana. Dan bisa dibilang Bohemian Rhapsody adalah salah satu lagu masterpiece yang pernah dibuat. Cek aja YouTube-nya bro and sis. Sekarang sudah ditonton 1,6 miliar, bukan juta ya. 1,6 miliar kali. Lagu Bohemian Rhapsody ini mengingatkan saya juga pesan dari Pak Jokowi ketika datang ke acara kita di awal tahun. Inilah pesan dan arahan dari Pak Jokowi. Masih ingat pesannya? Masih ingat gak? Kalau nggak ingat saya pasangin, monggo. PSI harus memiliki diferensiasi. Kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain, jangan ngikuti mereka. Isunya jangan ngikuti mereka. Jangan menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetternya. PSI harus memiliki diferensiasi. Setuju Francis? Jangan ikutan tren politik partai-partai lain. Kita harus jadi trendsetter. Kita harus beda. Idealisme kita harus kita jaga. Integritas kita harus kita tetap jaga bro and sis. Tetapi ada harga mahal yang harus dibayar untuk kita menjadi beda, menjaga integritas. Setuju? Contoh paling simpel. Contoh, kita berkoar-koar mengawal kasus mega korupsi 10 triliun BTS. Gak dianggap. Kita bersuara keras, RUU perampasan aset harus segera disahkan, gak dianggap. Kita ngomong keras-keras, gak dianggap. Kita deklarasi, gak dianggap juga.
tiba-tiba DPP, rumah besar kita, didatangi oleh orang besar. Satu Indonesia heboh semua bro and sis. Bro and sis juga izin saya bertanya. Dan tolong angkat tangan, tolong angkat tangan. Siapa di sini para pejuang verifikasi mana? Para pejuang verifikasi. Tepuk tangan untuk para pejuang verifikasi. Kalian adalah saksi mata, saksi telinga, saksi rasa. Bagaimana kita dipersulit untuk mendapatkan tiket pemilu 2024. Jadi salut untuk kalian semua. Atau bro and sis, mungkin ya kita ini dipersulit karena terlalu keras mengawal kasus BTS kali ya. Benar kali ya? Atau kita ya satu-satunya partai yang benar-benar menyuarakan RUU perampasan aset. Iya kali ya, mungkin gitu kali ya. Maka kita terus dijegal, dihadang-hadang. Tapi pertanyaan malam ini bro and sis. Apa kita takut? Apa kita baper? Atau kita menyerah? Atau malam ini kita mundur bro dan sis, takut? Tidak. Karena kita semua punya prinsip, punya tujuan untuk Indonesia Jaya bro dan sis. Tidak ada alasan takut selama berada di jalan kebenaran. Dan berbanggalah bro dan sis. Berbanggalah. Saya minta tolong. Para anggota Dewan terhormat Partai Solidaritas Indonesia berdiri semua. Para anggota Dewan. Tepuk tangan buat mereka bro dan sis. Bayangkan nanti kalian juga akan seperti mereka. Tepuk tangan karena sampai detik ini mereka tetap menjalankan tugas mereka. Mengawal dan menjaga uang rakyat. Tepuk tangan untuk mereka karena sampai detik ini tidak ada satu kader PSI pun yang terkena kasus korupsi. Dan juga tepuk tangan dan teman-teman media tolong dicatat. Bacalek Partai Solidaritas Indonesia tidak ada yang mantan napi koruptor bro dan sis. Terima kasih teman-teman anggota Dewan. Terima kasih. Kita diamanatkan tekad membara partai muda. Karena kalau kita bandingkan apa yang kita alami sekarang, apa yang PSI alami sekarang, tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami Pak Jokowi. Ketika beliau menjadi wali kota, masih aja dibully oleh gubernurnya yang dibilang Pak Jokowi nggak punya setelan untuk jadi gubernur katanya. Tahu nggak jawaban Pak Jokowi apa? Iya, saya masih bodoh, saya masih harus belajar terus katanya. Hidup Pak Jokowi. Dan ketika beliau mau maju jadi gubernur DKI Jakarta, dipandang sebelah mata. Begitu sudah jadi gubernur, turun membereskan administrasi Jakarta, birokrasi Jakarta, pelayanan ditingkatkan, masuk gorong-gorong untuk ngecek, belusukan, dibilang pencitraan bro dan sis. Ketika ini yang parah nih, ketika mau maju menjadi calon presiden Republik Indonesia, keluarganya mulai difitnah,
difitnah PKI, dibilang ijazah palsu. Dan yang saya paling gak terima, ibundanya aja sampai kena fitnah, bro and sis. Dan sekarang sampai hari ini, sudah 2 periode menjadi presiden yang luar biasa. Masih sudah jadi presiden, masih dikatain presiden pelanga-pelongo, presiden Firaun, dikasih cap Pak Lurah. Padahal dia presiden Republik Indonesia. Tapi tahu nggak? Pak Jokowi santai aja. Beliau tetap kerja untuk Indonesia. Dan bagaimana gagasan beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia bisa menjadi kenyataan. Dan sekarang negara kita sudah naik level. Menjadi negara yang diakui oleh seluruh dunia. Dan Pak Jokowi menjadi salah satu presiden yang paling disegani di seluruh dunia. Itulah kekuatan dari ketekunan, kekuatan dari keyakinan. Bro and sis, saya mau cerita sesuatu yang sangat personal, boleh ya? Boleh ya? Karena ini kalau tadi musik yang saya dengarkan tumbuh dewasa. Sekarang saya mau nanya, saya mau cerita tentang komik yang saya baca saat saya tumbuh dewasa sampai detik ini. Siapa di sini yang sudah habis nonton dan baca Naruto? Naruto? Ada nggak? Fans Naruto ada nggak? Selain saya sama Mas Wali, fans Naruto ada? Sekarang aja saya lagi lanjutin mau nonton film tentang anaknya Boruto. Kalau ditanya karakter favorit selain Naruto, ya Kakashi lah pasti, gurunya yang luar biasa. Dengan sharingannya, ya kan. Bro and sis, di komik Naruto ada istilah, ada sebuah faham. Fahamnya bernama Will of Fire Desa Konoha, Will of Fire Konoha. Yang artinya tekad api Konoha. Itu sebuah faham yang dijalankan di desa Konoha. Will of Fire Konoha mengedepankan pembaruan, cinta kasih, dan semangat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi Pak Jokowi memiliki Will of Fire. Dan sekarang lagi diwariskan, diturunkan ke kita semua, Bro and Sis Partai Solidaritas Indonesia. Dan tugas kita sekarang, nyala api Will of Fire Konoha juga harus kita nyalakan di seluruh Indonesia, Bro dan Sis. Caranya, ini caranya. Salah satu caranya adalah Bro and Sis harus lebih sering lagi merangkul anak-anak muda. Saya setelah sahabatan sama Ferry Irwandi, saya kerjaannya sekarang nongkrong sama anak-anak muda. Dan saya dengarkan, tahu nggak apa yang saya dapatkan? Saya kaget, Bro dan Sis. Kaget. Karena Gen Z, anak-anak muda sekarang dalam titik bingung. Bingung dengan kondisi politik kita. Mereka apatis, mereka sinis. Bahkan bisa dibilang politically desperate atau frustasi politik. Bahkan ketika ditanya mau pilih presiden A, B atau C, mereka bilang, abang giring, gua bingung bang. Mendingan gua golput aja bang, katanya gitu. Mereka jengah, lelah, bahkan marah. Tahu nggak kenapa? Karena om dan tantenya, kampanye pemilu 2024 belum mulai, udah berantem di WhatsApp grup, udah berantem di sosial media. Mereka jengah. Sedangkan sampai detik ini,
Belum ada calon presiden yang benar-benar ngomongin kebutuhan anak muda Indonesia. Benar? Belum ada yang ngomongin keteradilan koneksi internet yang merata. Belum ada yang ngomongin bagaimana menciptakan kesempatan bekerja. Atau bagaimana kalau seorang atlet bisa hidup. Dan juga bagaimana seniman, pekerja seni juga bisa hidup. Memilih jalan sejahteranya mereka masing-masing. Oleh karena itu, PSI harus bisa menawarkan gagasan. Untuk kesehatan kita sudah ada. PSI menang BPJS gratis. Untuk anti korupsi, sahkan undang-undang perampasan aset. Yang belum sekarang saya titip ke UKI dan izin Bro UKI dan Mas Waketum Bro Andi Budiman, saya titip cepat-cepat launching program PSI mengenai kepastian pekerjaan, mengenai hunian yang terjangkau, mengenai akses pendidikan yang merata. Dan ingat, kita punya kewajiban kepada anak cucu kita untuk menyelamatkan Indonesia dari perubahan iklim, bro dan sis. Dan ada satu lagi caranya. Kita PSI tidak boleh anti kritik. Setuju? Ini negara demokrasi. Jadi mau kritik PSI, silakan kasih masukan. Karena masukan ini adalah menjadi evaluasi kita untuk terus memperbaiki partai kita. Sebelum saya akhiri pidato saya ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia yang sudah jauh-jauh dari seluruh Sabang Merauke ada di tenis indoor Senayan. Saya mau terima kasih ke sisi sini dulu. Terima kasih bro and sis semua. Saya mau terima kasih ke sisi sini dulu. Terima kasih bro and sis semua. Dan juga sebelah sini yang gak kalah keren dan gak kalah ganteng. Terima kasih bro and sis. Wah kalau ini deretan penting-penting semua nih. Terima kasih buat semua yang sudah hadir malam ini di sini. Terima kasih. Saya juga mau terima kasih ke tim saya yang tadi masakin jaket, buat Joe, Glorio, Pipit, Mas Imam ajudan saya. Mereka gak pernah libur bro dan sis nemenin saya belusukan keliling Indonesia. Dan mudah-mudahan selama perjalanan kita dari ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan nanti kalian semua bisa melanjutkan saya jadi ketua umum berikutnya ya. Bisa 2029, bisa selanjutnya. Saya mau berterima kasih kepada ketua-ketua DPW panutan kita semua. Yang hari ini sudah memberikan rekomendasi yang luar biasa. Tolong dijaga solidaritasnya. Nanti hasil rekomendasinya akan dibacakan oleh Sis Grace Natali. Pasti teman-teman media lagi nunggu. Apakah Ganjar, apakah Prabowo, atau kita jomblo? Menurut saya bro dan sis, ada yang jauh lebih penting kita sampaikan hari ini. Janganlah ajang pemilu ini dijadikan ajang tempur kebencian, like or dislike. Fanatisme buta bro dan sis. Baperan di masing-masing kubu ya gak? Jangan. Saya yakin di sebelah sini udah
Pasti ini beda pilihannya. Sis Dona pasti beda pilihannya. Saya yakin di sini juga, bro di sini beda, pilihannya sebelahnya juga beda. Yang sebelah situ pasti beda, ya enggak? Tapi emang harus kita saling membenci. Jujur bro dan sis, saya pribadi pengalaman 2019 udah capek dengan kata-kata cebong, kampret, kadrun. Jangan sampai nanti 2024 ada lagi nih cebong 2.0, kampret 2.0, kadrun AI. Itu semua adalah faham-faham yang berlandaskan kebencian. Dan tiap 5 tahun muncul lagi. Oleh karena itu, malam ini, apakah kita semua siap membuat sejarah bro dan sis? Siap? Kalau gitu saya minta tolong dengan kerendahan hati saya yang paling dalam, kita semua angkat tangan setinggi-tingginya bro dan sis. Sudah, sekarang saling berpegangan kanan kiri. Tapi tolong istri saya jangan sampai megang tangan orang lain tuh ya. Saya orangnya posesif orangnya, oke. Udah pegangan? Udah siap? Siap pegangan? Mana sebelah sini belum? Saya belum lihat, ayo. Saya nggak akan mulai. Kalau semua belum angkat tangan dan saling berjabat tangan solidaritas. Hari ini Partai Solidaritas Indonesia akan mencetak sejarah lahirnya satu faham baru. Sebuah faham yang lahir dari solidaritas persatuan. Faham itu namanya Jokowisme. Jokowisme. Lagi. Lebih keras. Paling keras. Lebih cepat. Jokowisme. 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 Tepuk tangan bro dan sis semua. Bagi saya, Jokowisme adalah cinta dan kasih sayang, keinginan yang kuat untuk merawat masa depan Indonesia, bro dan sis. Karena contoh, sudah saatnya politik kita seperti Jokowisme. Contoh, izin, boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Mbak Yeni Wahid. Berdiri bro dan sis, nih Mbak Yeni Wahid. Mbak Yeni Wahid sudah menunjukkan ke kita bahwa ada yang lebih penting dari politik. Ini adalah ajaran Gus Dur. Ada yang lebih penting dari politik, yaitu persatuan bangsa dan negara dan juga memanusiakan manusia. Tepuk tangan juga buat Mas Budiman Sujatmiko di sebelah sana. Yang juga menunjukkan Jokowismenya. Lebih penting gagasan dan juga bagaimana kita bersatu untuk Indonesia. Dan tepuk tangan juga buat sahabat saya Mas Gibran. Mas Gibran dekat sama Mas Anies. Paling dekat sama Mas Ganjar. Dekat juga sama Mas Prabowo. Tapi paling ngefans sama Mas Ibas ya Mas. Tapi itulah Jokowisme bro dan sis. Itulah Jokowisme. Jadi bagi saya,
urusan copras-capres ini tidak terlalu penting. Ada yang lebih penting lagi. Saya izin nyanyi nih. Saya coba nih. Bismillah, bisa ya. Suara saya udah mau habis. Nothing really matters. Lanjutin yuk. Nothing really matters to. Yang lebih penting dan lebih matters buat saya sebagai ketua umum. Bagaimana kalian kader-kader PSI dilantik di 2024 nanti. Yang lebih matters dan lebih penting buat saya adalah nanti dari PSI ada wali kota, ada bupati, ada gubernur nanti di 2024. Yang matters dan penting buat saya adalah bagaimana kita masuk Senayan, kita perjuangkan BPJS gratis, Bro Dasis. Yang matter buat saya adalah bagaimana dari rahim partai ini akan lahir Jokowi yang baru dari PSI. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? PSI 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Brotum, luar biasa. Jangan dulu. Tepuk tangan untuk Brotum, Giring Ganesa. Luar biasa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.